Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini, pagi Ahad, minggu kelima di bulan Agustus, bulan Muharram, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita kekuatan untuk hadir di masjid ini melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Sebuah karunia terbesar di awal kita memulai hari ini. Allah berikan kepada kita pahala yang luar biasa. Di hadisnya Rasulullah mengatakan raq'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang kita lakukan sebelum subuh atau sunnah qabliyah, kata Rasulullah, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia seisinya. Mudah-mudahan janji Rasulullah ini kita dapatkan semuanya, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga disampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah, pagi ini minggu kelima di bulan Agustus, materi kita tentang hadis Rasulullah SAW, dan hadis yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah tentang 70.000 orang yang kata Rasulullah masuk surga tanpa hisab, kemudian tidak merasakan azab. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan redaksi mungkin sedikit berbeda tapi intinya sama. Rasulullah SAW, kata Ibnu Abbas, mengatakan uridat aliyal umam fara'aitun nabiyya ma'ahu ruhayt wan nabiyya ma'ahu ar-rajul war rajulani wan nabiyya laysa ma'ahu ahadun wa rufi'at ilayya sawadun. Kata Rasulullah SAW, diperlihatkan kepadaku umat-umat terdahulu dengan nabinya, kata Rasulullah. Fara'aitun nabiyya, dan saya melihat ada nabi yang ma'ahur ruhayt, yang diikuti oleh beberapa orang saja. Jadi nabi berdakwah, kemudian tingkat keberhasilannya sedikit. Indikasinya adalah bahwa umatnya sedikit. Ruhayt antara 3 dan 9 saja, ya, sedikit. Wan nabiyya ma'ahur rajulu war rajulan, bahkan kata Rasulullah ada nabi yang pengikutnya hanya 1 saja atau 2, ar-rajul war rajulan. Ada nabi yang 1 saja pengikutnya, ada lagi nabi yang lain pengikutnya cuma 2.
Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, bahwa apa yang bisa kita ambil, terkadang banyaknya pengikut itu bukan berarti standar kebenaran. Kemudian sedikitnya orang yang mengikut juga berarti apa yang disampaikan salah. Ya, jadi banyak sedikit itu terkadang tidak bisa dijadikan ukuran kebenaran dan kesalahan. Karena kalau itu dijadikan standar, berarti apa yang disampaikan oleh sebagian nabi salah, karena hanya diikuti oleh sedikit orang. Termasuk Nabi Nuh yang berdakwah 950 tahun, tapi dalam surat Hud ayat 40 Allah mengatakan wa ma amana ma'hu illa qalil, hanya sedikit. Nah, mungkin salah satunya yang Ruhaid tadi yang hanya 3 sampai 9 itu pengikutnya Nabi Nuh, padahal dia sudah berdakwah 950 tahun. Kemudian kata Rasulullah wa rufi'a ilayya sawadun. Kemudian kata Rasulullah, diperlihatkan kepadaku sawad. Sawad itu artinya hitam, tapi maksudnya di sini bukan hitam. Maksudnya di sini diperlihatkan kepada Rasulullah manusia yang jumlahnya banyak sehingga menghitam gitu ya, saking banyaknya. Kata Rasulullah, fadhannantu annahum ummati. Rasulullah kemudian mengatakan, ini perakiraan Rasulullah memikir ini umatnya. Tapi kemudian qila lahu hadza ummatu Musa. Kemudian dikatakan kepada Nabi, ini bukan umat engkau, tapi umat Nabi Musa. Kemudian walakin inzur, tapi lihatlah sebelah sana. Kemudian kata Rasulullah, faraitu sawadun azim saddal ufuq. Kata Rasulullah, saya melihat jumlah yang lebih banyak, bahkan memenuhi penjuru. Di sebelah sini, sebelah kanan ini udah penuh semuanya, saking banyaknya. Wanzur hunak. Kemudian kata malaikat, lihat lagi ke sebelah sana. Kemudian Rasulullah lihat, faraitu sawadan yamla'ul ufuq. Saya juga melihat sebelah sana jumlah orang yang sangat banyak yang sudah menutupi penjuru sebelah sana, saking banyaknya. Maka kata malaikat kepada Rasulullah, hadhi ummatuk, ini umat. Yadkhulu minhum sab'una rajulan bighairi hisab. Kata malaikat ini kepada Rasulullah bahwa dari sekian banyak itu ada 70.000 orang yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Jadi hisab itu Bapak dan Ibu adalah pemisahan antara amal soleh kita dan amal buruk. Itu hisab. Jadi nanti di akhirat sebelum ditimbang, karena timbangan mizan itu kan kata Rasulullah punya kifatan. Dia seperti timbangan lama. Ya. Kalau kini kan enggak, letakkan sikut timbangan digital. Langsung keluar angka-angkanya nak. Langsung keluar harganya. Kalau beli buah, tak sikut je nampak harganya langsung. Kalau timbangan akhirat, enggak, dia timbangan kifatan. Dia punya dua Maka hisab itu adalah memisahkan mana yang baik, mana yang buruk. Yang baik ditaruh di sebelah sini, kemudian yang buruk baru ditimbang mana yang berat. Ada 70.000 orang. Di hadis ini disebutkan yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Mereka tidak akan dihisab, langsung masuk surga. Tsumma dakhala Rasulullah. Setelah Rasulullah sampaikan itu, kata Ibnu Abbas, Rasulullah masuk ke kamarnya. Fa afadhan nas. Kalau di Sahih Muslim, fa khadhan nas. Khadhan nas itu maksudnya manusia mulai berisik-bisik-bisik ya, cerita-cerita siapa mereka. Maka ada yang mulai merasa, hum nahnu alladzina aslamna qadiman au abnauna. Mereka yang dimaksud oleh Rasulullah kami ini yang duluan masuk Islam, atau anak kami. Kemudian tak berapa lama setelah itu keluarlah Rasulullah. Kemudian Rasulullah menanyakan kepada mereka, apa yang kalian bicarakan?
Kemudian kata sahabat menjawab, kamu bicarakan yang 70.000 orang itu seperti apa mereka, siapa mereka? Maka kemudian dijelaskan oleh Rasulullah di hadis ini, humul ladzina la yastarqun wa la yatayyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ada 4 sifat mereka kata Rasulullah. Pertama adalah humul ladzina la yastarqun, orang yang tidak minta ruqyah. Ruqyah ini membacakan ayat-ayat atau jampi-jampi. Kalau jampi-jampi pasti tidak boleh. Tapi tentu maksudnya di sini ayat-ayat atau zikir-zikir kepada seorang yang sedang sakit agar dia sembuh, memintanya kepada Allah. Kemudian di sini dikatakan la yastarqun, mereka tidak minta ruqyah, tidak diminta dibacakan ayat-ayat. Apakah tidak boleh? Boleh. Jadi ruqyah itu boleh. Tapi mereka yang masuk ke 70.000 orang ini, mereka tidak minta itu. Mereka tidak mengambil kesempatan istirqa ini, minta diruqyah. Tapi kalau diruqyah tidak masalah. Mereka tidak minta. Jadi di dalam bahasa Arab itu kalau ada huruf alif, sin, ta di awal kata itu artinya minta. Jadi kalau minta udah tidak masuk dia ke 70.000 ini. Kalau dia tidak minta, dia ruqyah, mungkin keluarganya yang minta, itu tidak masalah. Alasannya kenapa? Ada beberapa ulama mencoba, diantaranya Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, pertama, andai yang meruqyah ini orang yang soleh, orang yang baik, kemudian dia minta ruqyah dengan orang yang baik, orang yang soleh ini sembuh, khawatir kemudian akidahnya rusak. Ini orang ini hebat, ini orang ini luar biasa. Kalau anda sakit datang ke dia, anda sembuh. Berarti rusak akidahnya, karena yang menyembuhkan Allah. Kalau kemudian ternyata yang meruqyah ini bukan orang yang ahli, tidak soleh dia, tapi dia meruqyah juga tidak sembuh, khawatir kemudian orang yang minta ruqyah ini menuduh orang ini, atau dia menuduh ayat itu tidak mempan. Oh, tidak bisa, saya sudah diruqyah kok, tidak. Jadi khawatir dia menyalahkan ayat atau menyalahkan orang tadi yang meruqyah, yang setelah diruqyah ternyata dia tidak sembuh. Maka ini beberapa alasan kata Syekh Ibnu Utsaimin kenapa tidak bagus, tidak afdol minta diruqyah. Yang afdol itu adalah meruqyah diri sendiri, membacakan al-mu'awwidhatan, bacalah qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas sebelum tidur, setelah salat dan seterusnya. Baca 2 ayat terakhir di surat Al-Baqarah sebelum tidur. Kata Rasulullah, siapa yang baca 2 ayat terakhir di surah Al-Baqarah sebelum tidur, kafatahu, dia akan menjaga orang tadi sampai bangun. Membaca ayat kursi setiap selesai sholat. Kata Rasulullah SAW, siapa yang baca ayat kursi setelah selesai sholat wajib dan selalu rutin dia lakukan, kata Rasulullah, la yamna'uhu min dukhulil jannati illa al-maut. Jadi tidak ada yang bisa menghalangi dia masuk surga kecuali mati. Artinya kalau dia belum mati saja, kalau mati dia pasti masuk surga, kata Rasulullah. Jadi yang paling baik adalah meruqyah diri sendiri dengan membaca ayat-ayat tadi dan ayat-ayat sejenisnya. Tapi bukan berarti tidak boleh minta ruqyah, boleh. Kalau dalam kondisi sudah sakitnya parah sekali boleh. Tapi tetap saja kalau sudah minta diruqyah berdasarkan hadis ini berarti dia tidak masuk lagi ke golongan ini. Berikutnya kata Rasulullah, wala yatatayyarun, tidak percaya kepada sesuatu bahwa sesuatu itu membawa sial. Dulu di zaman jahiliyah diceritakan mereka itu kalau mau berangkat kemanapun itu mereka melepaskan burung. Maka bahasanya yatatayyarun. Burung itu bahasa Arabnya thair. Kalau yatatayyarun berarti menentukan nasibnya dengan burung yang dia lepaskan. Kalau burungnya setelah dilepaskan ternyata bergerak ke belakang, maka dia nggak jadi berangkat. Oh, ini sial.
Kalau dia setelah lepaskan bergerak ke kiri, sial. Kalau dia bergerak ke kanan, ini. Kalau dia bergerak ke depan, begini. Jadi dia menyangkutkan sial atau tidak itu dengan burung. Ini masuk ke tatayyur. Ada juga yang dulu di zaman jahiliyah, mereka yatatayyaruna bil yaum, bis syahr. Kalau menikah katanya di bulan Syawal itu tidak baik. Nah, karena ada ibu ya Pak yang menikah bulan Syawal? Ada. Jadi dulu orang jahiliyah mengatakan bulan Syawal itu bulan yang sial, pembawa sial. Nah, padahal Aisyah istri Nabi menikah pada bulan Syawal. Kemudian dia serumah dengan Nabi di bulan Syawal. Dan dia adalah salah satu istri yang sangat dicintai oleh Rasulullah bersama dengan Khadijah. Jadi kalau bulan Syawal itu bulan pembawa sial, tentu tidak mungkin bahwa Rasulullah SAW dengan Siti Aisyah bisa bertahan sedemikian lama. Jadi mereka yang akan masuk ke dalam golongan ini adalah orang yang akidahnya lurus. Jadi tidak percaya dengan suara-suara, tidak percaya dengan benda pembawa sial, kemudian hari pembawa sial atau apalah ya, bulan dan seterusnya. Itulah yatatayyarun. Berikutnya kata Rasulullah yang ketiga, wala yaktawun. Yaktawun ini dulu sampai sekarang masih ada. Kalau kita lihat di video-video di YouTube masih ada pengobatan dengan besi panas. Nah, mungkin di awal ada, tapi di beberapa belahan negara Arab masih ada orang yang dipanggangnya basiangnya, kemudian ditempelkan ke kulit, tapakia lah orang kok. Itu salah satu metode pengobatan. Apakah boleh? Para ulama mengatakan itu tidak haram. Tidak haram. Bahkan orang Arab mengatakan akhirud dawa al-kai. Sampai orang Arab itu mengatakan bahwa obat terakhir itu adalah, tidak ada lagi obat yang lain, obatnya adalah kai. Tapi orang yang masuk golongan ini adalah orang yang menjauhi kai. Dia bersabar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia yakin bahwa seberat apapun, bukan berarti tidak ada usaha untuk berobat harus, tapi kai tidak. Karena dia yakin bahwa sebesar apapun penyakit yang dia timpa, kalau dia berserah diri kepada Allah akan sembuh. Ibnu Qayyim al-Jauzi di dalam kitabnya Madarijus Salikin mengatakan begini, "Lau anna al-'abda tawakkala 'ala Allah haqqa tawakkulih li izalatil jabali la azalahu." Ini ucapan yang luar biasa dari Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan, andai ada seorang hamba kemudian dia betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memindahkan sebuah bukit. Jadi kalau dia diminta, diwajibkan, dibebankan untuk memindahkan bukit, lalu dia bertawakal kepada Allah, maka dia akan mampu memindahkan bukit itu. Kalau hitung-hitungan manusia tidak mungkin. Jangan bukit tonggak kau sih ya, suruh pindahan tonggak kau ke belakang, bisa ibu? Tidak ya. Tapi kata Ibnu Qayyim, kalau yakin, jadi intinya yakin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakin ini kata ulama, tawakal ini adalah buah dari keyakinan. Orang kalau yakinnya kuat, maka dia akan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau orang kurang yakin dengan Allah, maka dia akan bertawakal kepada yang lain. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini tawakal kita banyak yang merusak. Kondisi zaman kita ini mengakibatkan banyak orang yang tawakal kepada Allah jadi berkurang. Lebih banyak bertawakal kepada benda. Ketika kita diuji hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemapanan, dengan kenyamanan, secara tidak langsung, secara tidak sadar kadang kita mulai beralih bersandar kepada materi dan meninggalkan bersandar kepada Allah secara tidak sengaja. Dulu di zaman Nabi orang tidak pernah punya tabungan.
Yang akan mereka makan sore hari ini adalah yang mereka usahakan pagi hari. Sehingga tawakalnya tinggi kepada Allah. Hari ini apa yang akan dimakan sampai 7 tahun yang akan datang sudah ada. Ya, ada orang yang sudah 7 turunan, apa yang akan dimakan oleh cucunya, anak cucunya 7 turunan sudah ada. Sehingga Bapak dan Ibu, ini secara tidak langsung ternyata mengubah tawakalnya. Dia sudah merasa bisa memenuhi apapun kebutuhannya. Dia lupa dengan Allah. Jadi ini kondisi yang di satu sisi alhamdulillah nikmat pada hari ini luar biasa, tapi di sisi lain kita punya kekhawatiran juga kalau ini membuat kemudian tingkat kebutuhan kita, tingkat kebersandaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin berkurang, dan ini berbahaya. Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat kepada Aisyah istri beliau. Kata beliau, "Ya Aisyah, ma yamna'uki?" Apa yang membuat engkau, apa yang menghalangi engkau melakukan apa yang saya nasihatkan? Apa nasihat Rasulullah SAW kepada Aisyah? Agar mengucapkan doa, Allahumma la takilni ila nafsi tarfata'in. Doanya adalah, ini di bab tawakal, luar biasa sekali. Doa Rasulullah yang diajarkan kepada Aisyah, ya Allah, janganlah engkau jadikan diriku ini bersandar kepada diriku dan kepada yang lain selain Allah tarfata'in, sekejap mata pun. Ya, ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita terus evaluasi diri kita. Kita sadari bahwa kondisi kita terkadang membuat kita kurang tawakal kepada Allah, merasa bisa, dan ketika seseorang sudah merasa bisa dan sudah merasa tidak butuh lagi kepada Allah, sesungguhnya dia berada dalam posisi berbahaya. Harus segera kembali diperbaharui suasana hati kita, kemudian cara berpikir kita, agar kemudian kita tidak pernah bergantung kepada apapun selain bergantung kepada Allah. Karena ketika kita sudah bergantung kepada selain Allah, kita khawatir Allah akan meninggalkan kita. Man tawakkala ala ghairillah ittakalahu ilaih. Siapa yang bertawakal kepada selain Allah, Allah akan biarkan dia bergantung kepada dia, Allah tidak akan membantunya. Dan ketika Allah tidak membantu, disinilah awal dari kesulitan-kesulitan yang akan kita hadapi dalam kehidupan kita. Kepada Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke 70.000 ini salah satunya. Kemudian dan mudah-mudahan Allah bantu kita untuk selalu bertawakal kepada Allah dan tidak pernah bertawakal dan merasa mampu dengan apa yang sudah kita miliki pada hari ini. Demikian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.